Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita lanjut lagi materi kita. Terakhir kita belajar sampai mencari akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran. Yang sudah kita pelajari adalah pemfaktoran kasus 1 dan kasus 2. Kita review lagi sedikit ya nak ya. Untuk kasus 1, ini bentuknya adalah seperti ax kuadrat plus bx. Jadi kita lihat kesamaan antara yang pertama dengan kedua. Ya, sama-sama punya x, maka x-nya diletakkan di luar. Nah, yang di dalam kurung berarti karena di sini sudah ada di sini adalah x-nya 2, di sini sudah ada 1, berarti satunya lagi letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada a, maka kita tulis a di sini. Gitu ya. Nah, satu lagi untuk yang kedua, karena x-nya hanya 1 dan di sini sudah 1, berarti yang di sini kita tulis b. Contohnya misalkan ibu punya 4x kuadrat plus 8x. Oke, kita lihat kesamaan antara yang pertama dengan yang kedua, yaitu sama-sama memiliki x, maka x-nya diletakkan di luar. Gitu ya. Nah, kesamaan lainnya adalah kita lihat karena di sini ada angka 4 dan angka 8, kita cari angka yang habis dibagi 4, habis juga dibagi 8. Oke, angkanya adalah 4. Bu, 2 boleh nggak? Boleh, silahkan kalau mau tulis 2x di sini. Bisa ya, nanti hasilnya sama kok. Oke, selanjutnya adalah di sini 4x kuadrat, x-nya ada 2. Ini baru 1. Berarti kita tulis lagi 1 di sini. Oke. Nah, 4 di sini 4-nya sudah ada, berarti gak perlu ditulis lagi ya. Nah, satu lagi 8x, x-nya sudah ada di sini, berarti kita nggak tulis lagi di dalamnya ya. Nah, sekarang ini 8, di sini baru 4. Nah, 4 dikali berapa biar jadi 8? Dikali 2 gitu ya. Nah, 4x sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 per 4, X sama dengan 0, yang ini X sama dengan minus 2. Itu ya, ini kasus 1 sudah kita pelajari kemarin. Untuk kasus 2 adalah kedua-duanya dalam bentuk pangkat 2. Pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A min B A plus B. Ini juga sudah kita pelajari kemarin ya. Silakan dibuka-buka lagi. Oke, kita lanjut lagi ya nah, ke kasus 3 dan kasus 4. Nah, kasus 3 dan kasus 4 ini punya kemiripan. Mereka sama-sama dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, tapi bedanya untuk kasus 3 a-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, berarti nanti di sini nggak ada angka nih. Jadi langsung x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Dan untuk kasus 4 a-nya adalah lebih dari 1. Contoh misalkan langsung ya. Misalkan ibu punya x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, ini materi kelas 7 ya, kita review lagi. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita buat dia dalam kurung. Kurungnya ada 2 ya. Nah, selanjutnya adalah kita tulis di sini x, di sini juga ditulis x. Ya. Nah, untuk angka yang di dalam sini dia harus kamu cari dulu. Cari dulu angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah yang ujung. Nih, ini kalau dikali nih. Kalau dikali hasilnya 6. Nah, kalau ditambah hasilnya adalah yang tengah ini. Nah, ini tambah. Gitu. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya 5. Makanya apa dengan apa? Oke, 3 dikali 2. 3 ditambah 2. Angkanya harus sama ya. Kedua angka ini harus sama. 3 dengan 2. Nah, berarti kita tulis di sini. X ditambah 3, X ditambah 2 ya. X sama dengan X tambah 3 sama dengan 0 atau
X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan plus 3 pindah ya, jadi negatif 3. Yang ini X sama dengan plus 2 pindah jadi negatif 2. Berarti penyelesaiannya adalah min 3 dengan minus 2 gitu. Ibu ulangi ya. Kalau untuk kasus 3, A nya adalah sama dengan 1, A nya sama dengan 1. Nah berarti bentuknya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah selanjutnya kamu bikin tanda kurungnya ada 2. Tulis dulu X dengan X nya. Nah nanti kamu cari angka yang kalau dikali hasilnya adalah yang ujung, yang 6. Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya yang tengah, yang 5. Yaitu angkanya adalah 3 dengan 2. 3 dikali 2, 6. 3 ditambah 2, 5. Kedua angka ini harus sama ya. Nah, berarti kita tulis lagi plus 3 dengan plus 2. Positif 3 dengan positif 2. Baru X tambah 3 sama dengan 0 dari sini. Terus X tambah 2 sama dengan 0 dari sini. Ya, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 3 nya pindah jadi min 3. Ini juga X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 2 nya pindah jadi min 2. Nah maka penyelesaiannya adalah min 3, min 2. Oke, contoh yang kedua. X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Sama, kita tulis dulu kurungnya ada 2. Ini sama dengan 0 ya. Tulis lagi ini X, ini X. Nah, baru nanti dicari angka yang kalau dikali hasilnya adalah yang ini ya, yang ujung ya, min 2. Kalau ditambah hasilnya adalah yang tengah. Yang tengah kalau di sini nggak ada angka, berarti angkanya adalah angka 1. Min 1. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau ditambah hasilnya min 1. Apa dengan apa angkanya? Oke. Min 2 dikali 1. Oke, min 2. Min 2 ditambah 1, min 1 bukan? Min 1. Nah, berarti angka yang di dalam sini adalah min 2 dengan 1. Min 2 plus 1. Oke, sampai sini paham? Oke, silakan lanjut ya. X min 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah ya jadi 2. X plus 1, X sama dengan plus 1 nya pindah jadi min 1. Nah berarti penyelesaiannya adalah min 1,2. Angka yang kecil yang di depan ya nak, yang lebih kecil yang di depan, min 1,2. Oke, silahkan dipelajari dulu untuk kasus 3 nya. Kalau nggak paham boleh ditanyakan ya.